Halo, mobil review kali ini adalah Kia Sonet. Tipe mobil ini adalah Kia Sonet Premier. Kia Sonet sendiri mempunyai 6 varian, mulai dari yang terendah dengan harga 193 juta sampai dengan tipe tertinggi yaitu Premier ini dibanderol dengan harga 289 juta. Kenapa kami pilih Kia Sonet? Karena pertama kali dikenalkan di akhir tahun di pasar Indonesia, Kia Sonet ini mendapatkan respon yang cukup luar biasa. Kenapa? Karena dengan harga yang bisa dibilang terjangkau, tapi Kia Sonet ini mempunyai beberapa fitur layaknya mobil mewah. Salah satunya adalah yang tadi kita lihat, kita seperti disambut oleh spion yang akan terbuka sendiri ketika kita mendekati mobil ini. Untuk itu kita akan lebih lanjut dengan membahas eksteriornya. Mari kita mulai. Untuk pertama kita akan membahas eksterior. Dimensi mobil ini mempunyai panjang 4,12 meter dengan lebar 1,79 meter dan mempunyai tinggi 1,615 meter. Untuk warna sendiri, mobil tes kami ini mempunyai warna yang disebut oleh Kia Intense Red. Untuk di bagian samping ini, pertama kita lihat di spion ada aksen sen, lalu ini sudah keyless entry. Lalu di sini ada aksen list chrome sepanjang dari depan ke belakang. Dan yang menarik di sini ada, kalau kita lihat, ada roof rail dengan 2 warna. Tapi ini hanya untuk pemanis saja. Jadi ini tidak bisa untuk digunakan untuk menaruh barang. Lalu kita beralih ke bawah. Di sini ada fender. Fender ini bahannya itu berbeda dengan bahan bodi. Ini bahannya plastik. Dan warnanya juga berbeda. Ini menjadikan Kia Sonet ini semakin gagah. Dan untuk velg sendiri, Kia Sonet Premier ini menggunakan ring 16 inci dengan dual tone dan dibalut dengan ban dengan lebar 215 dan tinggi 60. Kalau kita lihat untuk di belakang juga sama, tapi bedanya kalau di depan sudah menggunakan cakram, rem di belakang ini masih menggunakan tromol. Untuk bagian belakang, pertama-tama kita melihat di bagian atas ada antena shark fin. Turun ke bawah di sini ada stop lamp. Nah, kelemahan dari Kia Sonet Premier ini kaca belakangnya belum memiliki defogger. Lalu turun ke bawah di sini ada lampu belakang. Di sini juga sudah ada stop lamp dengan LED. Turun ke bawah di sini ada lampu sen dan di sebelahnya adalah lampu mundur. Lalu ini yang lumayan menarik, di sepanjang lampu ini adalah lampu reflektor yang akan menyala jika terkena sinar dari belakang. Lalu di bawah sini ada kamera mundur dan ini ada emblem Kia dan emblem Sonet. Untuk fender di bagian samping ini menyatu hingga ke belakang dan di bagian bawah ini juga terdapat aksen masih satu kesatuan dengan fender, tapi dia menggunakan warna yang berbeda. Bahannya masih sama-sama plastik tapi warnanya berbeda. Di bagian bawah ini juga terdapat 2 sensor parking, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, untuk bagian paling bawah ini banyak orang yang tertipu karena kalau dilihat secara kasat mata ini seolah-olah ini adalah exhaust atau knalpot. Padahal ini hanyalah aksesoris tambahan. Sedangkan knalpot aslinya ini ada di sebelah kanan di bagian bawah. Dan untuk bagian belakang, Kia Sonet ini memiliki lekukan yang bisa dibilang cukup ekstrim karena lekukan ini bukan selera kebanyakan orang. Jadi butuh waktu untuk orang bisa beradaptasi dan menyukai lekukan ini. Untuk bagasi sendiri, Kia Sonet ini memiliki kapasitas yang lumayan besar. Ini bisa menampung 2 koper besar jika diposisikan secara berdiri. Dan di sini juga disediakan tools and first aid kit. Untuk di bagian bawah, ini terdapat tempat penyimpanan untuk ban serep beserta dongkrak dan alat lainnya. Oh, di sini juga terdapat satu subwoofer. Untuk pelipatan kursi ini sayangnya pelipatan kursi ini tidak ada split baik 50-50 maupun 60-40, tapi ini harus 100% bangku belakang dilipat semua. Jadi jika kita memasukkan barang, ini orang belakang tidak bisa duduk di kursi belakang. Ini kelemahan Kia Sonet. Untuk bagian depan sendiri,
Kia Sonet ini sudah dilengkapi dengan headlamp dengan full LED, dan di bagian atas sudah ada DRL yang menyerupai alis. Dan jika kita menyalakan lampu sein, DRL ini akan berubah menjadi lampu sein. Untuk fog lamp, di sini Kia Sonet sudah menggunakan proyektor, namun masih halogen. Nah, ini yang menarik. Di bagian tengah ini yang menjadi perhatian adalah grill besar yang disebut oleh Kia ini sebagai Tiger Nose. Karena jika kita lihat dari grill sampai dengan tarikan ke atas kap, ini terlihat menyerupai hidung macan. Mari kita lihat bagian mesin dari Kia Sonet. Kia Sonet ini menggunakan konfigurasi mesin 4 silinder dengan output tenaga 115 horsepower dengan torsi 144 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke roda depan dengan transmisi sebutan Kia adalah IVT, yaitu Intelligent Variable Transmission. Mari kita lihat ke bagian dalam. Ketika masuk ke dalam kabin Kia Sonet Premier ini, kita bisa langsung merasakan aura modern dari mobil ini. Untuk di bagian samping, ini menggunakan hard plastik. Dan di bagian bawah, ini ada aksen silver door handle-nya. Lalu di bagian bawah ini, di bagian handle tangan ini, menggunakan kulit dengan top stitching berwarna merah. Lalu untuk di bagian kanan ini ada tombol engine start stop. Dan di sebelahnya ada tombol untuk menonaktifkan traction control. Lalu ke bagian setir ini sudah menggunakan flat bottom dan sudah dibalut dengan kulit dengan nuansa top stitching berwarna merah. Untuk pengaturan sendiri di bagian kanan ini ada untuk cruise control. Untuk di bagian kiri ada untuk mode multimedia, voice command, telepon, serta untuk menaik dan menurunkan volume. Untuk bagian speedometer ini adalah perpaduan dari analog dan juga digital. Untuk analog di sini adalah indikator RPM, indikator bensin, dan untuk suhu mesin. Untuk digital sendiri di sini ada kecepatan dan juga untuk mengetahui informasi-informasi dari mobil ini. Ada mulai dari drive info, fuel info, TPMS, dan lain-lain. Kia Sonet Premier ini sudah dilengkapi oleh audio bermerek Bose. Di sini ada 2 speaker di bagian depan, 2 tweeter di bagian depan, 2 speaker di bagian belakang, dan 1 subwoofer di bagian paling belakang. Untuk multimedia mobil ini sudah menggunakan fitur wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dimana jika kalian mempunyai gadget Android atau Apple, itu sudah bisa tersambung secara wireless dengan multimedia mobil ini. Lalu turun ke bagian bawah, ini yang cukup menarik, posisi AC ini ditempatkan secara vertikal. Lalu di bagian bawah sini juga ada drive mode dan traction mode yang masing-masing ada 3 pilihan. Ini yang menjadi cukup menarik dalam mobil ini, yaitu di sini ada tombol ventilated seat, di mana di dalam jok ini ada kisi-kisi yang bisa mengeluarkan udara segar agar ketika kita mengendarai tidak terasa panas. Lalu di bagian bawah di sini yang menarik, karena untuk mobil bandrol di bawah 300 juta ini sudah memiliki fitur wireless charging. Lalu di bagian bawah di sini ada soket 12 ampere dan ada 2 colokan USB. Untuk transmisi sudah dilengkapi dengan shift knob berlapis kulit dan ada jahitan berwarna merah. Dan di sini juga sudah menggunakan bisa menggunakan manual mode dengan 6 percepatan. Lalu di bagian sini ada konsol tengah yang bisa tempat penyimpanan barang dan jok kulit sintetis. Dan satu lagi yang menarik, dengan harga di bawah 300 juta, Kia Sonet Premier ini telah dilengkapi dengan sunroof. Untuk di bagian belakang, memiliki headroom yang cukup nyaman. Legroom juga masih lumayan nyaman. Ini adalah kursi mengemudi saya. Tinggi saya 167 cm. Masih lumayan nyaman. Lalu di bagian belakang juga ada handrest dengan 2 cup holder. Lalu di sini juga ada 2 buah blower AC dan ada soket untuk charger. Oke, sekarang kita test drive Kia Sonet
Premier. Oke, kalau untuk suspensinya ini bisa dibilang empuk sih. Ini lagi kena polisi tidur yang agak lumayan besar, masih cukup empuk, dia bisa teredam dengan baik. Kalau untuk tikungan, karena mobil ini lumayan tinggi, jadi pas dia tikungan itu sedikit berasa body rollnya. Untuk transmisi sendiri, sebenarnya dia pakai konvensional CVT, tapi Kia ini menyebutnya IVT, Intelligence Variable Transmission. Bedanya sama CVT sebenarnya nggak ada, cuman kalau kita kick down, kita bejek gitu ya, dia akan ada seperti perpindahan gigi. Jadi seolah-olah ini pakai transmisi konvensional gitu. Kalau menurut saya pengeremannya ini cukup enak, karena dia nggak terlalu, ketika diinjek nggak langsung berhenti, tapi ketika kita injek agak dalam, nah dia baru gigit gitu remnya. Untuk airbag sendiri, Kia Sonet tipe Premier ini ada 6 airbag, 2 di depan, 2 di samping, dan 2 di jok. Untuk radius putar, untuk ukuran mobil sepanjang ini nggak terlalu besar sih ya. Untuk suspensi dari mobil ini ketika kena posisi yang agak besar, itu lumayan empuk, masih bisa teredam dengan baik. Untuk konsumsi bahan bakar mobil ini secara kombinasi ya, ini 1 liter itu bisa menempuh 13 km. Bisa dilihat juga di MID ini menunjukkan average-nya 13,1 km per liter. Tergolong irit untuk kelas SUV. Kalau untuk feel steer-nya ini tergolong ringan, tapi konsekuensinya dia feedback-nya itu nggak terlalu cekatan gitu. Ada delay-nya. Dengan tenaga 115 horsepower dan dengan torsi 144 Nm, 0 sampai 100 ini cuma 11 detik. Cukup lah untuk mobil sekelas ini dan untuk digunakan sehari-hari. Nah, untuk pengendara Kia Sonet nggak usah khawatir nih kalau misalkan takut, biasanya kan bannya kurang angin kah atau enggak, karena dia udah punya fitur TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Jadi itu bisa ngelihat berapa sih tekanan ban di masing-masing roda gitu. Jadi kalau nanti indikasinya menunjukkan lebih kecil, itu kalian bisa tahu tuh, dan bisa tahu mana ya bannya yang harus diisi angin. Untuk kabin Kia Sonet ini kerasa lebih besar karena kenapa? Ada cahaya cukup yang masuk dari sunroof. Jadi interior itu kelihatannya lebih luas. Untuk visual mobil ini sendiri sebenarnya nggak terlalu mengganggu, tapi dengan adanya layar yang panjang dan agak tinggi ini, kadang fokus itu suka kepecah gitu loh. Tapi ini nggak terlalu menjadi isu juga sih sebenarnya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di depan tentang fitur ventilated seat. Nah, ini berasa banget nih pas lagi berkendara gini. Cuaca di depan nih lumayan panas, 35 derajat, tapi punggung ini yang biasanya keringetan jadi adem gitu, sejuk. Enak. Top fiturnya. Untuk kekedapan kabin sendiri, kalau untuk suara kendaraan lain cukup teredam dengan baik. Tapi yang agak berisik itu sebenarnya suara bising dari ban. Itu lumayan masuk tuh. Suara mesin aman, oke, nggak masuk. Oke, kesimpulan dari review mobil kami ini adalah, jika Anda sedang mencari mobil SUV di bawah 300 juta, Kia ini bisa menjadi pilihan yang menarik. Jika Anda menyukai video ini dan membantu kalian dalam mencari mobil pilihan kalian, jangan lupa like dan subscribe. Thank you.